Perkenalkan, saya Budi. Perkenalkan, saya Intan. Perkenalkan, saya Dava. Perkenalkan, saya Ibu Guru Nisa. Perkenalkan, saya Ibu Intan. Perkenalkan, saya Sarah. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ayo segera rapikan alat tulis dan bukunya, karena kita akan pulang. Budi, hari ini kita pulang bareng yuk. Ayo, aku ajak Dava juga ya. Dava, hari ini kita pulang bareng. Kamu mau ikut tidak? Budi, aku ikut. Hari ini kita pulang bareng. Kalian tahu tidak? Dahulu ada toko roti yang enak di sini. Oh, sekarang kenapa tokonya sudah tidak ada? Kata bapakku, tokonya roboh akibat gempa 10 tahun yang lalu. Oh, jadi akibat gempa. Aku baru tahu informasinya. Udah mau sampai rumah nih. Besok kita pulang bareng lagi ya. Sampai bertemu besok, Intan. Sampai bertemu besok, Intan. Assalamualaikum Ibu, Intan pulang. Waalaikumsalam Intan. Bu, tadi di sekolah aku baca buku tentang peristiwa alam, tapi aku masih bingung. Itu maksudnya apa ya Bu? Peristiwa alam itu kejadian yang terjadi di alam tanpa campur tangan manusia. Bisa yang merugikan atau yang biasa saja. Contohnya gempa bumi, hujan, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Oh gitu ya Bu. Wah seram juga ya, tapi menarik. Iya, memang begitu alam bekerja. Kita tidak bisa menghindari peristiwa alam, tapi kita bisa belajar untuk selalu waspada dan menghindari bahaya. Makasih ya Bu, aku jadi paham sekarang. Sama-sama Intan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS pada bab 8 topik A Bumi Berubah. Sebelum itu, kalian persiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Baik, Bu. Anak-anak, apakah kalian tahu di balik keindahan alam semesta yang kita tinggali, tersimpan kekuatan besar yang tidak bisa diprediksi? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Gempa bumi yang mengguncang, gunung meletus dengan dahsyat, dan tingginya gelombang tsunami yang menyapu segalanya. Semua itu adalah bagian dari peristiwa alam yang luar biasa. Ibu, saya izin bertanya, mengapa peristiwa alam bisa terjadi secara tiba-tiba? Pertanyaan yang bagus, Intan. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Intan, yuk kita jelajahi bersama tentang peristiwa alam, prosesnya, dan contohnya. Simak penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Halo semuanya, saya Bu Nisa. Untuk mengetahui mengenai peristiwa alam, proses, dan contohnya, ayo simak penjelasan berikut ini ya. Peristiwa alam dapat terjadi secara tiba-tiba karena dipengaruhi oleh proses alam yang sulit diprediksi atau terjadi di bawah permukaan bumi. Jadi kita tidak tahu kapan tepatnya peristiwa alam itu terjadi. Bumi kita tidak pernah diam, di dalamnya terdapat lempeng-lempeng besar yang terus bergerak. Pergerakan ini bisa menyebabkan perubahan besar di permukaan bumi. Pergerakan yang terjadi merupakan bagian dari proses alami yang terus membentuk dan mengubah wajah planet kita. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut maupun udara. Penyebabnya bisa berbeda-beda. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Bencana alam adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam.
Contoh peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam diantaranya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Pada video berikut ini, apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Ini merupakan contoh peristiwa alam gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi terbesar di Indonesia yaitu terjadi di Provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa berkekuatan 9,3 ini menyebabkan tsunami. Contoh kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang mengeluarkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan sebagainya. Contoh ketiga yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Lalu bagaimana dampak yang terjadi dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia? Dampaknya yang pertama adanya korban jiwa, yang kedua munculnya masalah kesehatan, yang ketiga gangguan mental, yang keempat kesulitan air bersih dan makanan, yang kelima kerugian ekonomi, dan yang keenam kerusakan infrastruktur. Bu, saya izin bertanya. Lalu bagaimana cara menghadapi peristiwa alam tersebut? Baik, cara menghadapi peristiwa alam yaitu ketika terjadi gempa bumi, segera cari perlindungan di bawah meja atau benda yang kokoh. Jangan berdiri di dekat jendela atau kaca. Ketika terjadi gunung meletus, segera gunakan pelindung diri dan ikuti perintah evakuasi. Jangan mendekati zona merah atau area yang berbahaya. Ketika terjadi tsunami, segera menuju tempat tinggi dan ikuti jalur evakuasi. Jangan turun ke bawah sebelum dinyatakan aman. Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang perubahan bumi akibat faktor peristiwa alam. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak, Ibu.